Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sebentar kami akan belajar. Tuhan campur tangan dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Yang menjadi kompetensi inti adalah 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan sikap perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan. 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret. Kompetensi dasar. 1. Mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan. 2. Menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. Indikator pembelajaran yaitu 1. Siswa memahami makna hidup berpengharapan. 2. Siswa mampu menunjukkan contoh perilaku berpengharapan. Tujuan pembelajaran. 1. Memahami makna hidup berpengharapan. Kedua, siswa mampu menunjukkan contoh perilaku berpengharapan. Ketiga, siswa membagikan pengalamannya tentang pengharapan yang dimiliki di tengah keraguan dan keputusasaan. Pengertian pengharapan. Arti pengharapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa pengharapan berasal dari kata dasar harap yang berarti mohon, minta, keinginan supaya sesuatu terjadi, dan sesuatu itu biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Pengharapan menurut Alkitabiah dalam kitab Ibrani 6 ayat 19-20 menyatakan, pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut pengertian Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pentingnya memiliki harapan. Pengharapan berkaitan dengan apa yang akan Allah kehendaki lakukan untuk seseorang dan untuk berbagai hal yang berkaitan dengan segala hidup dan kehidupan seseorang. Pengharapan bertumbuh dalam iman dan diwujudkan dalam cara yang pertama berdoa, yang kedua membaca firman Tuhan, yang ketiga beribadah, yang keempat hidup dalam pengharapan. Hidup dalam pengharapan artinya hidup berdasarkan diri pada anugerah keselamatan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, karena di dalam dirinya ada pengharapan kehidupan. Hidup dalam pengharapan adalah hidup yang 1. Mengakui bahwa Allah adalah penguasa hidup dan kehidupan. Allah adalah penguasa dunia ini. Oleh karena itu, manusia perlu ikut serta menjaga, memelihara, dan merawat dunia ini. Kedua, mengakui bahwa Allah bukanlah pencipta kejahatan dan penderitaan manusia. Ketiga, mengimani bahwa Allah menaruh perhatian secara pribadi kepada orang-orang pilihannya. Contoh sikap dan pengharapan secara Alkitabiah. Ada beberapa contoh dalam Alkitab tentang tindakan hidup berpengharapan. 1. Matius 25 ayat 1 menceritakan tentang 5 orang anak darah yang setia menanti dalam pengharapan. Yang kedua, Matius 5 ayat 3-12 merupakan sikap pengharapan Kristiani bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang berjuang untuk mencapai kebenaran Allah. Sikap dan cara hidup yang berpengharapan dapat dilakukan dengan 1. Selalu berpikir dan bertindak atas dasar bahwa pasti ada jalan keluar. 2. Tekun dan berdaya juang tinggi. 3. Sanggup menghadapi segala tantangan kehidupan. 4. Berserah kepada kehendak Tuhan. Kesimpulan materi kita hari ini adalah
Hidup berpengharapan dapat mengandung pengertian, sikap dan tindakan yang percaya akan datangnya langit baru dan bumi baru yang didasarkan pada kuasa kebangkitan Yesus. Langit dan bumi baru adalah suasana hidup di mana segala sesuatu diperbaharui dalam kuasa kebangkitan Kristus. 2. Sikap dan tindakan hidup yang terus-menerus berjuang menuju kesempurnaan Allah. 3. Hidup yang terus memandang ke depan kepada rencana Allah, mau memperjuangkan keadilan Allah, kesejahteraan manusia, dan memberantas penyakit dan kebodohan serta menyatakan Shalom Allah. 3. 4. Tidak melarikan diri dari kenyataan hidup sehari-hari. 5. Hidup yang mengatasi kesulitan hidup dengan memperjuangkan terwujudnya keadilan dan kebenaran Allah. 6. Bukan hidup yang pesimis terhadap perkembangan dunia masa kini. Anak-anak Miss yang ada di rumah, sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini, dan kita akan akhiri di dalam doa. Kita berdoa. Oke, anak-anak Miss yang ada di rumah, sekian materi kita untuk hari ini. Sampai bertemu kembali di materi yang baru untuk minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.